tidak hanya Bapak Ibu di studio saja yang punya pengalaman kurang memuaskan. Pemirsa di rumah juga barangkali banyak mengalami permasalahan. Coba kita lihat tayangan berikut yang mengisahkan tentang kisah sedih pelayanan di rumah sakit. Saya mendapat perlakuan nggak enak. Jadi waktu ada anak yang kelas VIP drop, mereka langsung ditangani dokter. Sementara pas anak saya drop, ada kepala waktu itu kalau nggak salah kepala perawat di sana itu yang cuma bengong saja terus bilang dia drop lagi. Lalu saya bilang ya Allah, apa seperti ini, orang miskin aja seperti ini. Saya bilang sama suami saya nggak terima. Waktu itu saya sempat SMS ke KN, kan ada SMS itu, saya sempat terus nggak ada tindak lanjutnya, saya cuma SMS saja. Saya kecewa dengan salah satu perawat di beliau senior, tapi dia waktu anak saya drop, dia justru nggak cuma menoleh saja sambil bilang dia drop lagi. Sementara justru yang menolong itu justru perawat-perawat yang baru gitu, yang seragamnya saja masih kalau mungkin PKL ya Pak waktu itu. Nah, itu salah satu yang merasa membuat saya merasa nggak enak lagi. Setelah itu sampai di hari 30 anak saya nggak ada. Kami waktu itu mau dimintai jaminan, kami nggak punya uang sama sekali. Ya, ternyata banyak persoalan yang kita hadapi tadi ya, ungkapan Bapak Ibu tentang pelayanan yang kurang memuaskan. Kita di studio juga hadir Ombudsman RI, perwakilan DIY dan Jawa Tengah, Mas Budi. Para peserta, Bapak Ibu bisa bertanya, apakah persoalan-persoalan tadi juga diketahui oleh Ombudsman yang tugasnya apa toh? Mengawasi kinerja pelayanan publik, termasuk berarti mengawasi bagaimana pelayanan di rumah sakit tadi. Monggo Mas Budi. Terima kasih. Kalau tadi sebelum saya menjawab, saya mungkin ingin juga membandingkan. Ternyata problem-problem real yang dialami masyarakat itu adalah tipe yang sepertinya memang umum terjadi dari pengalaman Ombudsman selama ini ketika melakukan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit dan kesehatan. Misalkan umumnya biasanya pasien yang menggunakan fasilitas Askeskin, Jamkesda atau Jamkesmas itu memang prakteknya mengalami pelayanan yang terdiskriminasi gitu. Ya, tidak hanya saya bisa membayangkan kalau udah buat jarum suntik merengut lagi wajahnya gitu kan. Wah, seperti apa itu bisa mati di tempat itu kan. Takutan seperti itu. Masyarakat ini kalau khusus rumah sakit itu ada double regulasi yang melindunginya. Ada undang-undang tentang pelayanan kesehatan itu sudah ada, undang rumah sakit, pasien dan sebagainya, konsumen. Ada yang terbaru Undang-Undang Pelayanan Publik sebenarnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Di sana sebenarnya rumah sakit itu satu, wajib menerapkan standar pelayanan minimal. Nah, penyusunan standar pelayanan minimal itu harus melibatkan masyarakat. Jadi bareng-bareng nyusunnya, enggak kemudian rumah sakit, standar saya melayani cukuplah seminggu saja. Nah, kalau masyarakat menghendaki 3 hari dan itu harus diakomodir. Kemudian rumah sakit kemudian di dalam standar itu misalkan minimal harus disusun itu dari sisi dasar hukum pelayanannya apa, kemudian lamanya waktu berapa itu harus jelas. Jangan tadi ada yang di rumah sakit swasta seminggu sembuh, di rumah sakit negeri seminggu dilayani malah kemudian meninggal. Nah itu harusnya ada standar waktu sampai batasan berapa lama seorang pasien datang dan harus dilayani. Kemudian dari sisi persyaratannya apa? Kalau mau mengakses layanan rumah sakit dengan fasilitas Jamkesmas, Jamkesdas itu harus jelas persyaratannya, alurnya seperti apa, prosedurnya bagaimana, dan yang pasti, yang paling penting adalah biayanya harus transparan berapa. Gitu. Nah banyak kasus, ini biaya itu kalaupun tulis kecil, waktu
Kalau tulis kecil, itu masih mending. Kadang-kadang nggak ada. Waktu dan biaya itu nggak ada ditulis. Nah itu memberi peluang-peluang. Di belakang tagihan besar gitu. Iya seperti itu. Nah ombudsman tugasnya mengawasi hal seperti itu. Dan masyarakat di dalam undang-undang pelayanan publik itu diberikan hak untuk menanyakan itu. Jadi kalau Bapak datang, sebenarnya standar untuk orang sakit pilek, demam flu tadi itu berapa lama sih? Sudah standar ada ya. Pasien seorang perawat melayani itu apa memang nggak boleh senyum? Seperti itu tanya, boleh, berhak. Undang-undang 25 itu melindungi. Kemudian kalau kemudian nggak ada standarnya itu boleh melaporkan. Mengeluhkan kepada atasannya, melaporkan kepada ombudsman, itu punya hak, dilindungi. Ada kata-kata pasalnya yang melindungi itu. Nah, saya kira ini yang kekeliruan paradigma cara pandang pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya bagi pasien-pasien dengan askeskin, jamkesda. Dia mengira itu gratis. Masyarakat juga itu tidak gratis sesungguhnya, itu dibayar oleh negara melalui pajak yang dikutip dari masyarakat. Jadi Bapak bayar sebenarnya itu, karena bayar harusnya sama perlakuannya dengan swasta rumah sakit, dengan yang kelas VIP dengan itu. Cuman bukan kita langsung yang bayar, yang membayar negara melalui fasilitas Jamkesmas, Askeskin, Jamkesda, yang uangnya itu diambil dari pajak-pajak masyarakat. Bapak turun pajak kan? Itu jadi sering kita bayar. Nah itu yang harus disadarkan. Gitu ya, kita selalu mengatakan kepada rumah sakit bahwa jangan karena seolah-olah mereka gratis kemudian pelayanannya seadanya. Karena sesungguhnya pasien-pasien seperti itu bayar, tidak ada yang gratis sesungguhnya. Hanya kemudian bayarnya nggak langsung. Itu yang saya kira harus paham, karena bayar sebenarnya bapak punya hak yang sama. Tapi pihak rumah sakit, dokter dan perawat tahu juga nggak itu uang-uang pajak dari rakyat kecil kita di sini? Itu tugas kita untuk mensosialisasikan terus dan menyadarkan. Mudah-mudahan dengan adanya forum seperti ini didengar mereka dan mulai berubah paradigma itu. Jadi sesungguhnya mereka juga dibayar untuk itu. Kalau tadi pendekatannya, silakan Bu. Silakan Ibu. Terima kasih. Kalau saya komplain itu di perawat sama di dokter itu jawabannya ya seperti ya nanti ditangani. Nah, yang jadi pertanyaan tadi sudah ada lembaga namanya Ombudsman itu. Kalau saya tuh mau melaporkan seperti itu, kejadian itu kemana saya harus lari? Nah, kalau yang kejadian seperti ini saya melapornya kemana? Gitu aja. Ya, oke, kita berikan aplaus Bapak Ibu. Monggo Pak, harus kemana, bagaimana? Nah, kalau kata-kata kemana ingat Ayu Ting Ting ini. Ayu Ting Ting. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, bagi yang mengalami pelayanan buruk dari penyelenggara negara maupun pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum, sesungguhnya memiliki hak untuk menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Syaratnya, kejadian yang dikeluhkan itu atau dilaporkan itu belum melampaui 2 tahun sejak dilaporkan. Kemudian, terlebih dahulu sudah menyampaikan keluhan kepada atasannya atau lembaga internal complaint handling atau lembaga pengawas di dalam lembaga itu sendiri. Kemudian melapor ke Ombudsman itu sangat mudah, bisa menuliskan laporan tertulis dan dikirimkan melalui pos tercatat atau lewat faksimile dan lewat email. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari bisa menyampaikannya secara langsung dengan datang ke kantor kami Ombudsman Republik Indonesia. Tapi jangan lupa bahwa setiap laporan di Ombudsman itu harus dilengkapi dengan identitas, nama, alamat, dan lampirkan fotokopinya, fotokopi KTP, SIM, atau paspor. Kemudian uraikan juga kronologi masalahnya seperti apa yang dikeluhkan, kapan tanggal kejadiannya, tempatnya di mana, dan harapannya kepada Ombudsman seperti apa. Agar kemudian itu memudahkan kami untuk menelaah persoalan yang bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara keluhkan. Semua pelayanan di Ombudsman itu gratis. Ombudsman tidak menerima pemberian dari bentuk apapun, baik sebelum persoalannya selesai maupun setelah selesai. Dan apabila bapak-bapak, ibu, saudara-saudari merasa ingin atau merasa perlu untuk identitasnya dirahasiakan, Ombudsman dapat rahasiakan identitas bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sebagai pelapor. Terima kasih, kita berikan aplaus Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia dan juga pemirsa, kita sudah curah pendapat. Apa sih persoalan-persoalan yang kita alami, kemudian bagaimana? Nah tadi dari beberapa persoalan tadi ya, baik perlakuan yang berbeda pada kelas berbeda. Kelas miskin diperlakukan seenaknya. Berarti orang miskin ini juga tidak bisa bahagia ya di rumah sakit, tambah sakit. Nah itu tadi. Kemudian pelayanan dengan jam
Kesmas. Nah, padahal kita tadi tahu dari Bapak Budi ya, bahwa ternyata itu uang kita juga, uang pajak. Seharusnya nah pihak pemerintah, pengelola rumah sakit itu bisa menyadari bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat pengguna jam Kesmas. Dan juga tadi ya, masalah kurang empati, kurang simpati dari dokter, perawat, pelayan, bahkan kita berharap pihak manajemen rumah sakit itu begitu kita datang dari luar itu satpam di depan itu sudah ramah, senyum gitu ya. Tetapi apa yang terjadi kadang kita malah dilemparkan kemana-kemana tidak jelas. Nah itu, oke, jadi pada kesempatan ini kita semua berharap semoga pihak pemerintah dan juga melalui Ombudsman bisa memperbaiki sistem pelayanan terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit dari tingkat desa atau kelurahan, di tingkat kecamatan ada puskesmas dan juga rumah sakit di kabupaten maupun provinsi ataupun di tingkat rumah sakit umum pemerintah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Kita berikan aplaus untuk kesempatan ini ya. Oke, hadirin dan pemirsa Integri TV, bersama Ibu Dr. Puji Lestari yang telah memfasilitasi diskusi kita yang sangat menarik pada hari ini tentang integritas dalam kesehatan ya Ibu ya. Nah, integritas ini sangat memberikan banyak sekali pembelajaran untuk diskusi kali ini kepada kita, terutama dalam bidang kesehatan pastinya ya. Dengan integritas dalam bidang kesehatan, insya Allah negara kita akan terus maju dan berkembang. Terima kasih telah bergabung dalam Integri TV dan salam integritas. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani